Terima kasih sahabat Jembermu dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita berjumpa lagi dengan kami. Sengaja kami datangkan tokoh yang luar biasa, salah satu pimpinan daerah Kabupaten Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Haji Husnu? Alhamdulillah siang ini baik dan bisa untuk hadir di podcastmu sebagai ikhtiar kita untuk menambah persahabatan dan juga menambah wawasan ya dalam menjalani hidup yang memang banyak ragam tantangan yang ada dalamnya. Betul. Namun tetap kita berpuasa ya. Alhamdulillah orang beriman mendapat anugerah berupa kewajiban puasa. Karena itu ini dijadikan instrumen yang sangat berharga untuk mengantarkan dirinya sebagai orang yang bermakna dalam kehidupannya. Terima kasih Pak Haji Husnu sudah hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan kita ini sekarang berada di bulan Ramadan. Tentu di bulan Ramadan kita ini, kita sebagai orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Nah, kita ini orang yang sudah lama ya memahami tentang puasa, maka puasa tidak hanya identik dengan menahan makan dan lapar saja, tapi bagaimana juga kita mampu mengejawantahkan nilai-nilai puasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mempunyai kepedulian dan kepekaan sosial. Monggo Bapak Haji Husnu, apakah ada perbedaan saudara kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan terhadap kepekaan sosial? Ya, mestinya ketika orang itu mengalami sebuah keadaan, yang keadaan itu membuat dirinya merasakan adanya beban, merasakan adanya derita, ya, maka dia akan mengambil nilai yang ada di dalamnya, kemudian dia akan menjadikan itu sebagai satu kesadaran diri. Kalau sesuatu yang seperti ini menjadi beban dan derita bagi saya, tentunya juga menjadi beban atau derita bagi orang lain. Nah, katakanlah kalau tadi puasa itu adalah imsak anil muftirat minal tulu'il fajri ila ghurbi syamsi, bahwa yang disebut puasa itu adalah menahan hal-hal yang membatalkan dari puasa itu sendiri, mulai terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Berarti di situ ada pengendalian diri terhadap hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan untuk dilakukan, tetapi dia tidak mengerjakannya semata sebagai takarubnya kepada Allah, sebagai ikhtiar dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia ayat atau amah wasaroba li ajli, dia tinggalkan makan, tinggalkan minum semata untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, biasanya makan, biasanya minum, ya apalagi dalam situasi yang panas, terik menyengat, itu seperti ini, itu seger kalau orang bisa minum. Ya, pasti. Nah, nikmat ketika orang bisa makan. Apalagi ya, kondisinya panas seperti ini. Nah, sehingga ketika dia tidak makan, tidak minum, itu bukan karena keterpaksaan keadaan, tetapi karena pembiasaan tuntutan, ya, adanya norma yang harus dia ikuti. Betul. Ya. Nah, maka sesungguhnya itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya untuk mengerti bahwa ketika orang dalam keadaan sehari makan cuma 2 kali, ya, pagi dan sore, itu saja sudah seperti ini bebannya, deritanya seperti ini. Lapar dan hausnya, ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau memang kesehariannya makan cuma 1 kali, bahkan kadangkala 2 hari baru makan 1 kali. Betul. Maka tentu beban derita itu akan semakin terasa. Nah, bagi orang yang sudah menemukan esensi makna daripada dia melakukan pelatihan, katakan begitu, menundukkan biasanya boleh makan, boleh minum, kemudian semata karena melaksanakan perintah Allah, kemudian dia tidak melakukan makan dan minum,
maka itu akan menanamkan semangat untuk peka dan peduli, Betul, bukan betul, pekok betul. dan emosi. Yang sering terjadi ini pekok emosinya tetap. Iya, Pekok iya, artinya iya. apa? Dia tetap tidak punya kepekaan dan kepedulian. Sementara emosi yang namanya amarahnya tetap tidak bisa terkendalikan. Tidak Padahal Allah menjanjikan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa Anil hawa. fa innal jannata hiyal Ma'wa. ma'wa. Jadi surga itu diperoleh dengan cara mengendalikan terhadap hawa-hawa yang ada pada diri kita. Betul, betul. Nah, termasuk tadi hawa yang dimana kita diajari agar hidup itu tertib, hidup itu terkendali dengan norma-norma yang sudah dibuatkan oleh Tuhan kepada kita. Maka di saat orang yang sudah berpuasa seharusnya kemudian dia menjadi orang yang sahiyun, dia menjadi orang yang dermawan, orang yang mudah untuk memberikan. Apalagi kalau didorong dengan siapa yang memberi takjil sama orang yang berbuka, Betul, maka betul, nilainya itu setara dengan orang yang berpuasa. Dorongan-dorongan itu akan menjadi tata nilai yang kemudian mendorong terhadap pikirannya, hasrat kemauannya untuk bisa berbagi. Nah, itulah barangkali kemudian puasa seharusnya melahirkan kepekaan sosial, kepedulian sosial, ya. Setelah dia memahami dengan benar bahwa amal-amal itu adalah merupakan instrumen untuk membentuk karakter atau kepribadian yang unggul, kepribadian yang utama. Apa? Puasa itu ya merasakan bagaimana derita dan sengsaranya orang yang makannya itu pas-pasan, minumnya pas-pasan, semua serba kekurangan. Kemudian kita menjadikannya sebagai motivasi, ya, dorongan untuk melakukan menumbuhkan jiwa-jiwa sahih tadi itu, jiwa-jiwa dermawan. Ada problem Ustadz gitu kan ya, ketika kita terjun di bawah itu bertemu dengan teman-teman, Pak, kami sebenarnya ingin juga membantu saudara kita yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Tapi kami di satu sisi ya pas-pasan juga gitu kan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk membantu mereka di satu sisi karena memang kita tidak punya. Iya. Jadi begini, kepedulian dan kepekaan sosial itu tidak hanya bermakna material ya. Begitu. Makanya kalau kaitannya dengan materi itu wayas alunaka madayun fikun kulil afwa. Kulil afwa. Nah, jadi apa yang bisa kamu sisihkan dari sebagian rezeki yang kau terima sebagai infak, sebagai belanja atau wujud kepekaan kepedulian pada sama? Jawabnya adalah sekedar kelebihan yang kau punya. Jadi sekedar kelebihan yang kau punya itu ya kalau di dalam hadis itu diceritakan kalau kamu itu memasak makanan kemudian baunya itu sampai tercium oleh tetanggamu, ya maka perbanyaklah air kuahnya gitu ya. Biar dapat juga gitu ya. Kemudian berbagilah dengan apa yang kau sedang nikmati itu kepada tetangga yang mendapat bau tadi. Nah, itu artinya apa? Artinya memang tuntutan untuk bisa memberi itu tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Tidak harus banyak, tetapi sekedar kelebihan yang bisa ia berikan. Atau kalau di dalam hadis yang berbeda itu Nabi menyebut takutlah kamu dengan neraka walau dengan separuh biji kurma. Nah ini separuh biji kurma ya. Artinya jadi, tidak harus banyak ya. Iya, kurma itu ya biji tunggal kan, kemudian itu dipotong jadi dua, sebagian diberikan kepada orang, sebagian dikonsumsi sama dia. Nah, itu bisa untuk menghadang dari sentuhan api neraka. Kenapa? Karena kepekaan itu ada, kepedulian itu ada. Bukan masalah banyak dan sedikitnya, tetapi rasa empati, simpati, kemudian menjadi peduli peka, berta'awuninya, saling gotong royong, ini menjadi penting. Ya, menjadi penting. Nah, tadi saya katakan bahwa dimensi sosial itu tidak hanya berkarakter atau bersifat material saja, ada yang sifatnya imaterial. Apa itu? Orang yang berpuasa itu seharusnya laku sosialnya itu lebih terdidik, ya, lebih terarah gitu ya.
sehingga tidak gampang emosi, tutur katanya menjadi indah, penuh makna, ya toh. Makanya kemudian di dalam Quran itu kan ada yang menyebutkan bahwa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kata-kata yang bagus, kalimat-kalimat yang indah, yang menenteramkan, yang mensupport orang untuk melakukan kebaikan, itu jauh lebih baik daripada sedekah yang berupa materi tetapi diikuti dengan menyakitkan kepada penerimanya. Nah, maka ketika puasa itu sebagai jalan untuk mengantarkan orang memiliki kesolian sosial, kepekaan dan kepedulian sosial itu tidak hanya dimaknai dari sisi material saja, tapi juga harus dimaknai dari sisi yang imaterial tadi. Betul. Sikap lakunya semakin santun, semakin sopan, semakin luwes, ya kan? Semakin lembut, ya. Betul. Bisa untuk mendengar dengan baik, tidak gerusa-gerusu, ya. Tidak salbut, ya. Nah, itu bagian daripada orang yang memiliki pengendalian emosi yang luar biasa. Dan itu jalan diantaranya adalah melalui ibadah puasa. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini sekarang bermunculan kelompok-kelompok kecil atau organisasi-organisasi tertentu. Kemudian menghimpun kemampuan dari orang-orang yang kaya. Mereka kemudian mendistribusikan kepada yang lemah. Ini adalah salah satu cara menurut kami itu Ustadz, itu kan ya. Di samping bagi orang yang mampu mungkin secara pribadi dilakukan, tapi ini kan secara organisatoris atau secara kolektif dilakukan bersama-sama secara berjamaah. Nah, kalau melihat tanda-tanda seperti ini kan banyak sekarang Ustadz, tidak hanya dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan, tapi juga dilakukan oleh komunitas-komunitas sepeda motor, komunitas-komunitas sepeda ontel, atau komunitas apapun namanya. Nah, melihat gejala-gejala yang akhir-akhir ini tumbuh seperti itu, kira-kira pendapat Pak Ustadz gimana? Iya, jadi kalau kita itu merenung dan bertadabbur mengenai keberadaan diri kita, kehadiran diri kita, kemudian kita itu sedikit bertafakur mengenai tujuan yang hendak kita capai dalam hidup kita, maka dengan sangat mendasar manusia menemukan jawaban kehadirannya itu adalah untuk kebaikan orang. Ya. Jadi untuk kebaikan orang, untuk kemaslahatan orang. Nah, orang dimaknai ada karena manfaatnya. Betul. Nah, karena manfaatnya. Orang dianggap tidak pernah ada, walaupun dia bertahun-tahun ada, karena memang dia tidak punya manfaat di tempat itu. Nah, maka kalau kita melihat seperti itu, kita bersyukur ada kesadaran yang mulai tumbuh di komunitas-komunitas masyarakat kita untuk merenungkan mengenai sisi-sisi spiritualitas. Betul. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan berpuasa. Maka kejernihan akalnya, keheningan jiwanya, kemudian ketenangan gejolak nafsunya itu bisa terkendali, maka dia menemukan potret diri yang utuh. Betul. Mengenai apa yang semestinya kita lakukan, apa yang semestinya dikerjakan. Ya, sebagai cerminan bahwa kita adalah hadir, itu ada menghadirkan, dan kita ini melalui proses perjalanan menuju satu titik tujuan yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya ya kembali kepada Sang Pencipta kita. Itu akhir ya. Jadi kembali ya. Jadi saya melihat bahwa kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang sudah mulai tumbuh jiwa kemanusiaannya itu tadi, itu akan lebih dahsyat lagi ketika pembiasaan puasanya itu terhayati dengan mendalam dan utuh. Betul. Sehingga setiap hari yang ia alami menjadi bahan renungan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kiat atau strategi amal apa yang akan dilakukan. Nah, jadi kita bersyukur kalau sudah mulai tumbuh kembang seperti itu, dan memang nurani manusia pada hakikatnya diberi cerah dan cerdas. Sepanjang tidak dibelenggu oleh nafsu. Makanya tadi orang-orang yang memiliki rasa takut dengan Allah lalu bisa menahan hawa, menahan nafsunya, maka
kelak dia akan mendapat imbalan surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai tempat tinggal. Betul, betul. Sebaliknya, bagi mereka yang togo, wasaroh hayata dunia, dan kemudian obsesif dunia lihat saja, maka fa'inal jahimayal tempat kembalinya, tempat diamnya ya di neraka yang penuh dengan gejolak api yang menyala-nyala itu. Iya. Oleh karenanya, kembali kepada ketika kita itu melihat ada realita yang dinamik mengenai kebiasaan komunitas untuk memiliki kepekaan dan kepedulian, saya yakin itu tanda bangkitnya spiritualitas atau spiritualisme dalam jiwa masyarakat kita. Nah, sehingga begitu mudah mereka itu memberikan uluran tangan. Yang jelas, kita tidak boleh menjadi orang yang wayamnaunal maun, menunda atau menghambat sesuatu yang bermanfaat bagi orang. Jadi kalau kita belum bisa memberikan dari apa yang kita punya karena memang kita sendiri belum punya yang cukup, maka janganlah menjadi penghalang orang lain untuk memberikan sesuatu yang bermakna, bermanfaat bagi orang lain itu. Maka wayamnaunal maun itu diterjemahkan kalau kita belum mampu menjadi subjeknya, ya kita berusaha menjadi instrumennya, jalannya, salurannya, medianya. Ya, maka seperti tadi kelompok-kelompok yang kemudian menghimpun sifat empatinya, kemudian simpatinya atau kepekaan kepedulian dari masyarakat luas, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada implementasi supaya dia punya andil, punya manfaat bagi kemanusiaan pada umumnya. Ya, kalau nggak milik saya, ya paling tidak saya menjadi penyalur lah. Betul. Yang penting di situ ada kejujuran, adul amanati ila ahliha. Jadi sebagai amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya. Yang susah itu kalau kita itu kemudian itu menjadikan tempat di mana kita juga nimbrung untuk menutupi kekurangan kita tadi itu. Ngambil bagian juga ya. Gitu ya. Kan bahaya. Tapi andai kan memang dia membutuhkan, ya tidak ada masalah sih. Ya, karena ayatnya kan jangan kau hardik mereka yang yatim dan jangan kau hina mereka yang meminta itu. Betul. Artinya apa? Dalam keadaan tertentu peminta itu atau pengambil itu ya dalam tahap kewajaran tidak ada masalah. Ya. Ini problem Ustadz. Makanya kadang mindsetnya sebagian orang kalau menitipkan kepada saudara kita yang identitas organisasinya tidak jelas, khawatir itu tidak amanah. Persoalan kan begini, kepada siapa mereka bertanggungjawabkan, gitu kan ya? Kepada publik secara umum tidak mungkin. Secara organisatoris mereka cuma hanya kumpul karena atas dasar kepedulian seperti itu. Beda dengan ormas-ormas yang sudah jelas identitasnya, yang sudah trustnya sudah terbangun. Nah, ini kadang di masyarakat kadang ya ada yang percaya, kadang juga tidak percaya. Nah, bicara tentang masalah pertanggungjawabannya, kan? Monggo Pak Ustadz bisa. Iya, jadi summalatus aluna yauma idin anin naim ya. Jadi memang semua yang mengandung kenikmatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Betul. Hatta orang yang berjalan menunduk-nunduk di bawah naungan bangunan. Betul. Itu pun akan diminta pertanggungjawaban karena dia mengambil kenikmatan, tidak terkena terik mentari secara langsung. Ya. Padahal itu ya milik kawannya, milik saudaranya kan begitu. Tapi saudara tidak pernah merasa memiliki, kan itu bayang-bayang alami gitu ya. Nah, oleh karena itu terhadap yang demikian kita itu negara yang sudah memiliki ketertiban hukum. Kita ada aturan, ada namanya undang-undang zakat, ada namanya undang-undang wakaf, kemudian ada undang-undang ormas, undang-undang yayasan gitu ya. Betul. Jadi kalau itu semua diikuti dengan tertib, diikuti dengan benar, tentu cara untuk membangkitkan kesadaran peka dan peduli tadi akan jauh lebih elegan, karena tidak menimbulkan sakwa sangka, tidak menimbulkan praduga, tapi semua itu berdasar pada koridor masing-masing karakter yang sudah jelas secara hukum. Betul. Ada namanya lembaga amil zakat, ada namanya badan amil zakat, ada namanya badan wakaf dan seterusnya. Nah, oleh karena itu
Saya mengapresiasi kelompok-kelompok kecil tadi yang kemudian bergerak untuk memberikan kepekaan kepeduliannya, Betul. bahkan siap menjadi saluran jalan bagi mereka yang ingin untuk menitipkan amanah kepedulian kepekaannya kepada sesama. Nah, tetapi lagi-lagi akuntability, keterpercayaan, kemudian transparansi, keterbukaan juga menjadi penting. Betul. Ya, karena di kulli nikmatin maksudun, pepatah mengatakan setiap yang mengandung kenikmatan ada potensi untuk diiri atau didengki. Maka kita melihat ada pada saat tertentu, ya, itu ada kasus di mana penerima penyalur daripada dana seperti itu bisa diperkarakan melalui jalur hukum. Nah, kita tidak ingin, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan kamu bawa ke ranah hukum. Nah, ini kadang kala orang itu karena negara kita negara hukum, dulu hukum yang didekatkan. Padahal hukum yang dimaksud itu, ya, kalau hukum yang dibikin manusia, diputuskan oleh manusia, ya menyelesaikan masalah, tapi selesainya sampai kemanusiaan itu aja. Iya. Kenapa tidak pakai hukum yang Tuhan berikan kepada kita? Apa? Adil amanah ila ahliya misalkan. Oke lah, pakai konsep kita itu kalau menerima amanah ya harus berikan kepada penerimanya, gitu ya. Tidak kemudian terkurangi sedikit pun. Nah, kalau memang butuh biaya menyampaikannya, ya sampaikan kepada pemberi amanah. Betul. Pak, ini untuk sampai kepada mustahiknya kami butuh biaya operasional. Nah, monggo dibantu biaya operasionalnya berapa. Betul. Itu jauh lebih elegan gitu ya. Karena memang amanah itu harus diberikan kepada penerimanya apa adanya. Tidak berkurang juga tidak berlebih seperti amanah itu sendiri. Nah, jadi kalau ada kelompok-kelompok kemudian melakukan ya kayak sekarang ini penarikan yang ada di jalan, itu sebenarnya kalau kita menggunakan tertib hukum, insya Allah kehidupan kita tidak sampai terjerembab kepada hal-hal yang minimal syubhat, karena tidak ada akad di dalam penggunaan penerimaan tadi itu. Ya, kita dorong ada namanya lembaga-lembaga yang sudah resmi berbadan hukum, yaitu kita optimalkan di dalam penggunaan sebagai instrumen kepedulian dan kepekaan kita kepada sesama. Betul. Insya Allah itu jauh lebih menenteramkan. Fasolli alaihim inna sholataka sakun lahum. Ya, doanya mereka pun akan memberikan ketenangan kepada kita dan orang-orang yang bisa untuk tumbuh peka dan peduli kepada samanya. Ya, baik Ustadz. Kalau tadi lebih banyak kepada instrumennya, sekarang ini kepada subjek atau muzakinya. Nah, di sekitar kita kondisi ekonominya bervarian. Ada yang memang sangat mampu, ada yang sedang, ada yang tidak mampu. Nah, kita akan membicarakan tentang yang sangat mampu. Yang sangat mampu itu tidak semuanya kemudian mereka mempunyai kepedulian. Nah, di satu sisi semua yang dimiliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan miliknya. Itu yang penting. Bukan miliknya. Ada hak-hak orang yang tidak mampu yang melalui orang tersebut gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz membangun kesadaran kepada orang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada yang berhak, di samping ya milik dirinya, tapi juga karena ada bagian orang yang tidak mampu. Nah, ini kan tugasnya dai-dai. Monggo silakan, mungkin ada strategi. Sebenarnya kalau Allah secara masif perintahkan kepada yang beriman agar mereka itu puasa, dan puasa itu akan membentuk karakter mereka muttaqin, kepribadiannya menjadi kepribadian yang bertakwa, dan indikator takwa itu sangat jelas. Di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra. Yakni dia bisa belanja dengan benar, infak dengan bagus, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ya. Punya atau tidak punya gitu ya. Jadi dalam arti sepanjang dia punya kelebihan, walau sedikit, tetap dia bisa untuk berinfak. Nah, ternyata kata kuncinya adalah sejauh mana imaniyah yang ada itu kemudian menjadi kekuatan yang membingkai terhadap laku atau tindakan atau perbuatan orang itu.
Nah, jadi orang yang tidak mengeluarkan sebagian harta yang ia punya itu belum tentu karena dia tidak tahu. Betul ya ya. Jadi boleh jadi sudah tahu tetapi belum sadar. Nah itu ini maksudnya Ustaz. Ya. Nah, bagaimana untuk menyadarkan? Itu tadi dilatih berpuasa itu supaya dia tahu dan sadar. Yeah. Ini ya tiba-tiba jadi orang yang nggak punya itu. Makan dua kali sehari seperti ini. Bagaimana kalau ini juga belum tersiapkan, belum tersediakan bahan-bahannya, masih harus cari. Itu sudah tinggal ngelola, itu aja sudah seperti ini, gitu ya. Nah, maka pelatihan Ramadan yang masif ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kesadaran tadi itu. Nah, kalau tidak, kemudian ditanamkan bahwa apa yang dia simpan, apa yang dia tahan, itu sebenarnya adalah bukan yang akan menyenangkan dan membahagiakannya. Jadi misalkan dia karena medit atau cerai atau bakhil, jadi kekayaannya berlimpah, tapi dia jangankan untuk orang lain, wong dikonsumsi sendiri aja dia. Ya kan ada tipologi manusia yang seperti itu tuh. Bakhil li nafsihi. Yabkhal li nafsi itu ya. Jadi wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi kan begitu. Jadi orang yang cerai tidak hanya untuk diberikan kepada orang lain, tapi dinikmati dirinya sendiri aja di dunia ini dia merasa keberatan. Nah, terhadap orang yang demikian ini kala layum badana fil khutama perlu diberi peringatan. Sekali-sekali jangan begitu. Kenapa? Apa yang kau himpun, apa yang kau simpan itu tidak akan bisa membahagiakanmu. Betul. Bahkan nanti akan dilemparkan ke tengah api neraka bersamamu. Karena orang yang medit, orang bakhil itu layaknya memang di neraka. Ya. Itu yang pertama yang harus diperingatkan gitu ya. Kalau memang masih gampangnya cengel ya, apa angelnya gitu loh. Kandanane itu angelnya. Kala layum badana fil khutama. Wa madra kamal khutama. Ya. Jadi apa khutama itu? Naru wailati tatunal afidah. Jadi nyala api yang panasnya itu sampai menyentuh ke dalam hati. Sakitnya itu di sini. Itu ya. Masuk sampai di sini, Ustaz. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu memiliki rasa iman terhadap apa yang dimiliki untuk berbagi dengan sesama, itu biasanya orang yang belum tahu tentang kehormatan diri. Ya. Jadi kehormatan diri. Kalau kita itu bicara sebagai manusia itu kan penghormatan aktualisasi diri yang bisa untuk mendapatkan penghargaan dari sesama. Itu kan ujung daripada motif orang itu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Jadi kalau orang itu mengerjakan perilaku atau tidak, itu biasanya ditakar, ini kira-kira membuat saya terhormat atau tidak, membuat saya nista atau tidak. Nah, ketika itu sampai dalam tataran seperti itu, maka orang yang bakhil itu orang yang dijauhi oleh orang. Jadi nggak ada orang senang dengan orang bakhil. Dengan dia. Kemudian orang bakhil itu dijauhi oleh Allah. Berarti bahasanya ba'idu minan nas, ba'idu minallah. Yang terakhir Ustaz, ba'idu minal. Ya otomatis orang yang bakhil tidak pernah dekat dengan kebahagiaan. Gitu ya Ustaz ya. Bagaimana mau bahagia? Wong mau menikmati hartanya sendiri aja dia khawatir, takut, ditimbun, disimpan. Ya seperti dulu ketika anak kecil yang punya mainan itu dipegang aja nggak diapa-apakan misalkan. Oleh karenanya menanamkan kesadaran tadi butuh waktu, butuh proses. Betul. Butuh proses. Nah, karenanya yang paling esensial ya mari kita itu menjadikan instrumen-instrumen yang diberikan oleh Allah buat kita itu secara optimal kita manfaatkan supaya target-targetnya bisa
terpenuhi. Ini puasa ini kan cukup panjang, 30 hari atau 29 hari itu luar biasa. Dengan waktu separuh hari. Lebih separuh hari lebih, sekitar 13 sampai 14 jam. Iya, anggap mulai subuh sebelum matahari terbit. Nah, dilatih supaya dia itu mengalami kondisi seperti orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kemampuan menjalani hidup dalam serba kekurangan, serba keterbatasan. Gitu ya. Kalau itu sudah tumbuh, insya Allah. Yang susah itu ya puasa tidak dikerjakan, hanya puasa kendang. Kendang itu awalnya puasa, akhirnya puasa, tengahnya lubang. Itu kan kendang ya. Itu namanya puasanya awaluhu akhiruhu, Ustaz. Jadi puasa hari pertama dan hari akhir. Tengahnya lubang. Kalau seperti itu ya sulit juga. Apalagi terus puasanya juga tidak didasari imanan wahtisaban. Tidak didasari dengan keimanannya, tidak didasari dengan perhitungan-perhitungan yang mantang, sehingga pokoknya poso. Nah, ketika pokoknya poso, ya pokoknya luwe. Tapi ketika kenapa kok disuruh berlapar-lapar, kenapa disuruh merasakan haus dahaga, ada apa sih dengan ini semua? Berarti makna instriknya tidak bisa diperoleh. Betul. Jadi hikmatus sauminya tidak bisa untuk diraih. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa terhadap orang-orang yang belum tumbuh kesadaran tadi, bukan berarti dia tidak tahu, tetapi perlu dorongan-dorongan yang lebih keras lagi, agar apa yang dialami itu bisa menjadi ibroh pembelajaran untuk perbaikan dan penyempurnaan perilaku berikutnya. Baik Ustaz, terima kasih. Instrumen selesai, kemudian pemberi atau muzakinya sudah selesai. Sekarang pada aspek mustahiknya. Nah, kita ini kan tidak ingin orang yang tidak mampu berkepanjangan itu ya, dalam posisi tidak mampu, sebagai orang yang akan selalu menerima. Nah, bagaimana kita yang hidup di organisasi mampu memperdayakan mereka secara ekonomi, sehingga kalau hari ini dia pada posisi mustahik ya, tahun depan itu sudah pada posisi dia menjadi muzakinya. Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang tidak mampu ini, Ustaz? Ya, kalau dalam sisi perubahan perilaku ya, mentalitas itu diawali dengan pemahaman yang benar mengenai kehidupan ini sebagai ujian Tuhan. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan, ada ujian kekayaan, ada ujian kekurangan, ada kaya, ada miskin. Itu ujian semuanya. Berarti semua yang terjadi pada kita ini ujian ya. Harus ditanamkan bahwa karena itu ujian, tidak selamanya seperti itu. Betul. Sehingga doanya sederhana. Kan doanya itu, ini a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubuni, kan begitu. Jadi intinya kelemahan yang ada, kekurangan yang ada itu bukan pembenar kita untuk tidak melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Justru ketika kita tahu ada kelemahan kekurangan, disitulah pelecut kita untuk lebih giat lagi keluar dari kelemahan dan kekurangan itu. Betul. Ikmalu ala makanatikum, lalu proses kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, yang sering dimaknai kerja profesional. Kerjaannya menjadi sumber pemenuhan kehidupan yang dibutuhkan tadi. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, maka spirit yang dikembangkan adalah spirit bagaimana tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya ya Ustaz. Jadi bagaimana supaya yang namanya penerima manfaat itu dibanding dengan pemberi manfaat, idealnya utamanya adalah yang memberi manfaat. Ya. Tapi sekali lagi, ketika belum mampu ya jangan dimampu-mampukan. Boleh jadi ada yang memang nasibnya orang itu dibikin seperti itu perannya. Mulai lahir sampai mati mustahik. Wah, ini bahaya ini Ustaz. Walau dia sudah melakukan perubahan perilaku, tapi tetap aja posisinya mustahik. Apa bisa seperti itu? Bisa saja. Innama amru idza arada syai'a ayyakun fayakun.
Kadang-kala kita ini lembaga sosialnya kementus juga. Koyok-koyok iso ngubah. Lah negara ae iso ngubah kok. Iya. Negara sebesar ini ya. Negara aja nggak bisa ngubah. Punya kekuasaan, punya sumber gitu kan, punya instrumen yang jelas. Nah, oleh karena itu ya dikembalikan bahwa yang penting terjadi sukhriyatan. Apa itu sukhriyatan? Adalah proses untuk saling bertolongan atau ta'awunnya tadi. Ya. Sehingga kekurangan kelemahan itu tidak dijadikan untuk silang sengketa, tetapi dijadikan untuk memadu. Sehingga dirajut menjadi potensi, menjadi kekuatan yang dengannya lalu lahirlah khairu ummah itu. Jadi umat terbaik itu pengertiannya bukan hanya umat yang memberi saja. Betul. Tetapi ada umat yang di situ bagiannya untuk menerima gitu. Gitu ya. Ada keseimbangan, ada harmonisasi. Mana yang memberi tidak merasa lebih hebat daripada yang menerima, mana yang menerima tidak berputus asa dari apa yang dilakukan, dijalaninya. Ya. Jangan dikira orang itu kemudian kayak Bim salah Bim, sekarang jadi mustahik, besok jadi muzaki, besoknya lagi jadi mustahik. Boleh jadi kejadian seperti itu, bisa saja. Betul. Karena itu kita tidak perlu terlalu mendramatisasi lah. Betul. Peran kita sebagai yang mustahik atau peran kita sebagai yang muzaki atau munfik atau musodiknya. Betul. Tidak usah. Yang penting kehidupan ini harus berjalan harmoni. Ketika hubungan dengan Allah itu mesra, hubungan dengan sama itu selaras, serasi, seimbang. Insya Allah gitu. Terima kasih Ustadz. Ini tuntas ya. Mulai dari muzakinya, instrumennya, dan kemudian terakhir mustahiknya. Nah itu makanya puasa itu akhirnya itu adalah zakat al-fitri. Zakat al-fitri itu artinya mengeluarkan sebagian makanan. Betul. Ya makanan itu kuta baladi, makanan asli yang dikonsumsi sehari-hari. Iya, makanan pokoknya. Siapapun yang masih hidup, bernyawa, bernafas. Betul. Ya, sepanjang dia itu beriman, maka dia wajib mengeluarkan atau dikeluarkan zakat al-fitrinya. Zakat al-fitrinya ya. Dan itu untuk mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa dan memberi makan kepada orang yang miskin tidak mampu. Jadi kalau kita mau jujur, ketika orang puasa, kenapa ujungnya puasa itu ada zakat al-fitri? Bahkan ketika zakat al-fitri itu dikeluarkan melampaui daripada sholat idnya, itu dianggap sedekah biasa. Karena sesungguhnya puncak kepribadian muttaqin yang diharapkan melalui puasa itu adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Tuntas Ustadz. Terakhir sebagai closing statement, tentu Pak Ustadz ini mempunyai harapan-harapan ke depan, baik kepada muzakinya, kepada mustahiknya. Monggo sebagai closing statement. Ya, pokoknya nek kabeh poso, muzakine poso, mustahiknya poso, munfiknya poso, insya Allah. Jiwa ta'awun itu yang paling pokok harus ditumbuhkan. Betul. Jadi saling memberi, saling menerima itu sesuatu yang wajar dan lumrah. Sehingga tidak ada kelas terbaik dari dua yang dibedakan tadi itu. Sepanjang puasanya benar. Ya. Tergantung mari, mumpung masih ada waktu, puasa ini kita tekuni, kita jalani dengan imanan wahtisaban, dengan penuh perhitungan semata untuk menemukan ridho Allah itu di bagian mana dari amal-amal ibadah kita ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Haji Husnu telah berbagi ilmu, telah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi perjalanan hidup kita untuk mempunyai kepedulian sosial, bahwa hidup ini tidak sendiri. Hidup ini ada saudara kita, mulai dari yang mampu, tidak mampu, yang semuanya harus berkolaborasi sehingga kehidupan ini menjadi utuh. Terima kasih pemirsa, sahabat Jembermu dimanapun Anda berada. Cukup sampai di sini, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.